Sejak dirilisnya laporan dari Badan Pimpinan Bagian Kedua, wabah virus corona sudah memakan semakin banyak korban di seluruh dunia. Dan kami tahu, kalian saudara-saudari harus berjuang menghadapi situasi yang sulit ini setiap hari. Yakinlah, kami sangat menyayangi kalian. Kami selalu memikirkan dan mendoakan kalian semua. Dan kami yakin bahwa Yehuwa akan memberi kalian kesanggupan yang luar biasa, seperti yang dijanjikan di 2 Korintus 4 ayat 7, supaya kalian bisa bertekun menghadapi pandemi ini dan terus beriman akan janji-janji Yehuwa. Memang, kita semua menghadapi banyak tantangan, tapi kita pasti sangat dikuatkan karena kita sudah melihat umat Yehuwa bisa segera membuat penyesuaian dengan baik. Misalnya, dengan mengadakan perhimpunan melalui video conference, atau mengabar dan mengajar melalui email, surat, telepon, dan pesan singkat. Dan ini juga yang dilakukan untuk acara peringatan. Dalam laporan ini, kita akan melihat bagaimana saudara-saudari di seluruh dunia dikuatkan sewaktu mereka menikmati khotbah istimewa dan acara peringatan. Apakah saudara sempat bertanya-tanya bagaimana acara peringatan akan diadakan? Apakah dalam kelompok-kelompok kecil? Bagaimana dengan lambang-lambangnya? Bagaimana kita bisa mengundang teman kerja, tetangga, dan orang-orang yang berminat? Di mana mereka akan mengikuti acaranya kalau kita tidak bisa berkumpul di balai kerajaan? Kita pasti ingin berkumpul untuk menikmati acara yang penting ini. Tapi, kita juga tahu bahwa kita harus mengikuti peraturan pemerintah, misalnya tentang menjaga jarak dengan orang lain. Ini bukan hanya karena kita tunduk kepada pemerintah, tapi juga demi keselamatan kita dan orang lain. Tahun ini, kita tetap bisa menikmati acara peringatan, meski dengan cara yang unik, yang tidak pernah kita lakukan sebelumnya. Untuk pertama kalinya dalam sejarah organisasi, jutaan orang menikmati acara peringatan melalui video conference. Ada beberapa pengalaman yang menarik tahun ini. Misalnya, kalau kita lihat di ruang berita di JWORG, karena undangan dari seorang perintis muda di Filipina, ada lebih dari 31.000 orang yang bukan saksi yang mengikuti acara peringatan melalui video conference. Dan bagi kita, mengikuti acara peringatan di rumah masing-masing adalah pengalaman yang tidak terlupakan. Meski terpisah, kita tetap bersatu di hari yang istimewa ini. Kita semua menunjukkan kasih kita kepada Yehuwa dan Yesus. Sekarang, kita akan mendengarkan laporan dari saudara Tab Honsberger yang adalah anggota panitia cabang Haiti. Dia akan menceritakan hasil bagus dari acara peringatan di Haiti yang diadakan melalui video conference dan telepon. Kalian pasti bisa memahami perasaan saudara-saudari kita di Haiti. Acara peringatan kematian Kristus di Haiti tahun ini benar-benar tidak terlupakan. Ada satu sidang yang terletak di bagian ujung Haiti yang memiliki 24 penyiar. Mereka sangat senang karena ada 85 hadirin di acara peringatan sidang mereka. Seorang saudara bercerita bahwa dia pernah memberikan pelajaran Alkitab kepada seorang pria. Karena pria itu tidak membuat kemajuan, pelajaran itu dihentikan 2 tahun yang lalu. Tapi tahun ini, sehari sebelum acara peringatan, pria itu menelpon dan bilang, "Saya mau ikut acara peringatan." Saudara itu menjawab, "Wah, bagus sekali. Bapak bisa ikut melalui Zoom." Dan itulah yang dilakukan pria tadi. Pria itu sangat tersentuh. Setelah acara peringatan, dia bilang, "Sewaktu saya lihat keadaan dunia sekarang, saya jadi yakin bahwa sebentar lagi kerajaan Allah akan bertindak dan mengakhiri semua masalah yang kita hadapi sekarang." Lalu dia melanjutkan, "Kalau ada yang mau melayani Allah, sekaranglah waktunya." Pria ini menerapkan nasihatnya sendiri, dan kami senang karena dia mulai berhimpun lagi. Jadi,
Tidak soal acaranya diadakan melalui video conference atau telepon, kami yakin bahwa iman saudara-saudari sangat dikuatkan karena acara peringatan tahun ini. Seorang saudari perintis di bagian selatan Haiti menjelaskan mengapa acara ini istimewa untuknya. Dia berkata, biasanya kami yang datang ke acara peringatan, tapi sekarang acara itu yang datang ke rumah kami. Dan Yehua memberkati pengaturan ini. Kita pasti merasa dipersatukan dengan saudara-saudari kita di Haiti, karena kita juga mengadakan acara peringatan dengan cara yang sama. Kami di kantor pusat menyadari bahwa tidak semua orang yang diundang bisa mengikuti acara peringatan melalui video conference. Jadi, ada pengaturan supaya khotbah istimewa dan khotbah peringatan bisa ditonton atau di-download dalam lebih dari 500 bahasa di situs JWORG. Hasilnya, ada jutaan orang lain yang bisa menikmati khotbah-khotbah ini. Saya mau membagikan pengalaman seorang saudara bernama Martin yang tinggal di sebuah kota yang sangat terpencil di Kenya. Dia mendownload khotbah peringatan supaya dia bisa membagikannya dengan saudara-saudari di kelompok dinasnya. Saudara Martin punya keterbatasan fisik dan penyakit yang bisa membuat tubuhnya kepanasan. Tapi, meski cuacanya terik, dia tetap naik ojek untuk mengantarkan rekaman khotbah peringatan kepada saudara-saudari. Karena sikap rela berkorban saudara Martin, 13 orang di daerah terpencil itu, termasuk beberapa pelajar Alkitab, bisa mengikuti acara peringatan. Pengaturan-pengaturan ini mendatangkan banyak berkat. Ada banyak anggota keluarga yang bukan saksi mengikuti acara peringatan mereka yang pertama dari rumah masing-masing. Tapi, pengaturan video conference ini tidak bisa digunakan di semua tempat. Misalnya, di banyak bagian Afrika, akses internet sangat terbatas. Jadi karena itu, video conference dan streaming melalui internet hampir tidak mungkin dilakukan. Karena situasinya berubah dengan cepat, sekitar seminggu sebelum peringatan, beberapa kantor cabang di Afrika menyadari bahwa banyak penyiar di daerah mereka tidak bisa mengikuti acaranya melalui sambungan internet. Jadi, badan pimpinan setuju agar kantor-kantor cabang di Afrika menyiarkan khotbah istimewa dan acara peringatan melalui TV dan radio. Seperti yang dilaporkan di JWORG, siaran acara peringatan ini ditonton oleh lebih dari 400.000 penyiar dan banyak sekali peminat. Beberapa hari menjelang khotbah istimewa dan acara peringatan, saudara-saudara bekerja keras untuk membuat pengaturan dengan stasiun radio dan TV. Misalnya di Mozambik, saudara-saudara baru berhasil membuat kontrak dengan stasiun TV 3 jam sebelum acara peringatannya disiarkan. Di beberapa sidang, saudara-saudari mulai merasa putus asa karena mereka gagal mendownload video khotbahnya. Jaringan telepon serta internet di sana juga tidak bagus. Tapi tiba-tiba, saudara-saudari mulai menerima email dan pesan singkat yang memberitahu mereka bahwa khotbah peringatannya akan disiarkan di TV. Ada saudara-saudari yang baru tahu bahkan beberapa menit sebelum acaranya dimulai. Saudara-saudari yang menikmati pengaturan ini mengungkapkan perasaan mereka. Seorang saudara berkata, Yehua memberi lebih dari yang kita butuhkan dengan cara yang tidak terduga. Wabah ini tidak bisa menghalangi Yehua untuk melakukan kehendak-Nya. Kami jadi semakin yakin bahwa Dia adalah menara yang kuat. Ada juga yang menulis, kami benar-benar berterima kasih atas pengaturan ini. Rasanya seperti berkumpul di balai kerajaan. Kami tidak sendirian. Kami bersyukur karena di tengah wabah virus corona, kami masih bisa memperingati kematian Yesus Kristus. Panitia cabang Kongo Kinshasa membuat pengaturan yang mirip.
khotbah istimewa dan acara peringatan juga disiarkan melalui televisi dan radio di seluruh negeri itu. Sekarang, mari dengarkan Saudara Yuk Kabitshwa. Dia akan menceritakan beberapa pengalaman bagus di sana. Di sebagian besar wilayah cabang kami, internet sulit didapatkan, dan ada banyak pembatasan karena pandemi ini. Jadi kami senang karena khotbah istimewa boleh disiarkan lewat radio. Tapi kami pikir, apakah ini akan berhasil? Seorang pengawas wilayah mengatakan bahwa di kota Gemena, saudara-saudara mengatur agar khotbah istimewa bisa disiarkan di radio setempat. Tapi sewaktu mereka mau bayar, mereka diberitahu bahwa ternyata jadwal yang mereka minta tidak lagi tersedia. Siarannya harus maju 1,5 jam, jadi jam 8:30 pagi. Karena mengandalkan Yehua, mereka setuju dengan jadwal ini. Tapi mereka hanya punya beberapa jam untuk memberitahu saudara-saudari. Meski begitu, banyak yang mendengarkan siarannya. Setelah khotbahnya selesai, turun hujan deras. Dan semua siaran radio terganggu sampai malam hari. Jelaslah Yehua menyertai saudara-saudari. Ada banyak pengalaman yang menguatkan dari seluruh negeri. Misalnya, seorang pengawas wilayah melaporkan bahwa di wilayahnya, tanggapan orang-orang sangat bagus. Sampai-sampai mereka menelepon stasiun radionya karena mereka ingin dengar khotbahnya lagi. Jadi dibuat pengaturan supaya khotbahnya disiarkan lagi di hari yang sama. Sekarang, ada 25 pelajaran Alkitab baru yang diadakan lewat telepon. Jelaslah, siaran melalui radio ini berhasil. Yehua memastikan agar khotbah ini tetap istimewa bagi kita. Jadi, apa kesimpulannya? Pandemi ini tidak bisa menghalangi ibadah sejati dan persatuan kita. Seperti yang Yesus katakan di Yohanes 14 ayat 15, "Kalau kalian mengasihi aku, kalian akan menjalankan perintahku." Kasih kita yang dalam kepada Yehua dan Yesus menggerakkan kita untuk menunjukkan rasa syukur atas korban tebusan dan untuk menaati perintah Yesus, teruslah lakukan ini untuk mengenang aku. Kita menunjukkan kasih kita dengan memperingati kematian Yesus dan bersama-sama menikmati khotbah istimewa, meski kita melakukannya dengan cara yang tidak biasa. Kita yakin bahwa Yehua dan putranya sangat senang dan sangat bangga melihat apa yang kita semua lakukan di seluruh dunia, meski situasinya sulit. Ini mengingatkan kita pada Ibrani 6 ayat 10. Di situ dikatakan bahwa Yehua tidak akan melupakan perbuatan kita dan kasih yang kita tunjukkan untuk namanya. Kita memang tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Tapi ini yang kita tahu. Tujuan Allah pasti tercapai. Karena pandemi ini ada awalnya, pasti ada akhirnya juga. Yehua dan Yesus akan memastikan bahwa semua hal yang membuat kita menderita akan lenyap sewaktu dunia yang jahat ini berakhir untuk selamanya. Kita pasti sangat bersyukur. Yakinlah, kami sangat menyayangi dan selalu mendoakan kalian. Dari kantor pusat saksi-saksi Yehua, inilah JW Broadcasting.